Halo semuanya, ini adalah XAUUSD tanggal 23 Mei 2024. Video yang terakhir tanggal 22. Oh, kemarin ya. Oh iya, saya kemarin bikin video ya. Tanggal 22 Mei 2024. Flashback dulu, di video yang ini saya katakan bahwa di time frame H4, saya jadi ingat sekarang, kemarin ngomongnya di time frame H4 dulu ya. Di time frame H4 saya katakan bahwa struktur ini nggak ada artinya buat saya. Kemudian saya turun ke H1, di mana di H1 ada triangle tetapi tidak sempurna. Yang bikin tidak sempurna di sini karena ini nggak ngisi, ada rongganya, harusnya ngisi. Jadi trendline yang atas, trendline yang resisten bisa ditahan dengan sempurna oleh 1, 2, 3 titik. Minimal kalau narik garis kan 3 titik. Sementara garis supportnya yang kemarin itu nggak sempurnanya di sini. Di sini ada false break. Walaupun di sore hari ini garis supportnya mulai kelihatan jelas. Ini kalau sore hari ternyata bisa dibetulkan seperti ini. Ini hapus dulu, hapus dulu, hapus dulu, hapus dulu. Seperti ini seperti ini, kemudian ini seperti ini. Nah, jadi sampai di sini ya. Ini kan London Open, ini London Open, ini belum ada. Jadi di London Open itu mulai dibetulin, kita dapat 1, 2, 3, 4 dan 5 titik. Tetapi di pagi hari ini semua belum kelihatan. Kemudian setelah saya ngelihat H1, kemarin saya naikkan ke H2 ya. Ke H2 di pagi harinya udah kelihatan. Karena seperti ini ya. Kemarin gimana? Kemarin gini ya. Kemarin seperti ini. Nah, ini udah kelihatan di pagi hari. Tetapi tetap walaupun supportnya kelihatan lebih jelas di H2, tetapi di resisten tetap tidak sempurna. Kita hanya dapat 1 dan 2 titik. Nggak ada 3 titik, jadi tidak ada validasi untuk garis resistennya. Jadi triangle ini di H1 dan di H2 itu tetap saja tidak sempurna. Kemudian saya katakan bahwa kalau ini nahan di sini dan ini breakout di sini, maka silakan ambil keputusan sendiri apakah mau buy atau tidak. Tetapi syukurlah itu tidak terjadi. Sore hari marketnya enggak breakout ke atas, tetapi dia breakout ke bawah. Dan ini malah bagus karena dari video di hari Senin pun saya sudah mengatakan bahwa saya mencari buy di sini. Jadi harapan saya memang market koreksi ke sini lebih dulu. Masih ngomongin triangle ini di H2. Di H2 garis support yang saya buat kemarin ini di breakout dengan cantik oleh market. Dan bagi yang nonton video saya kemarin dan mungkin bertanya-tanya tentang breakout yang cantik, ini adalah contohnya. Market breakout garis support dan kemudian dia retest tepat di sini yang menjadikan ini jadi garis resisten dan kemudian dia lanjut ke bawah sini. Kalau trading pakai struktur seperti ini, maka open buy-nya di sini. Open buy-nya di sini, stop loss-nya di atas sini, kira-kira di sini. Di situ. Ntar hapus-hapusin dulu. Ini hapus. Nah, jadi kira-kira gambarannya kalau mau open sell seperti ini. Ini kira-kira di sinilah. Kira-kira ya. 950 bisa 1000-an. Kemudian targetin ke sini. Mau pakai 2R boleh. Kalau 3R risiko karena saya bilang kan counter trend enggak terlalu panjang biasanya. Jadi 2R cukup atau targetin ke sini, ke garis support yang kemarin sudah saya tunjuk. Di H1 pun juga cantik seperti yang tadi saya gambarin, tetapi garis supportnya harus dirubah seperti ini. Nah, nggak sama dengan yang H2. Jadi mau pakai H1 seperti ini, kalau mau pakai H2 garisnya seperti ini. Oke, jadi gitu ya. Lalu bagaimanakah dengan saya? Apakah saya sell? Enggak, saya tidak buka posisi sell. Kalau ada yang bilang, loh sayang loh pak, ini kan lumayan. Ya nggak apa-apa sih, saya nggak asar kerja kemarin. Agak kurang yakin gitulah. Walaupun benar dari sisi risk and reward ratio ini bagus.
stop lossnya di kisaran 1000 poin, ya anggaplah 1000 poin lah ya. Kemudian targetin di sini aja, itu sudah lebih dari 2R profitnya. Stop lossnya kira-kira 1000 poin, 941 kalau di sini. Ya, anggaplah 1000 ya. Plus minus kan ya. Anggaplah 1000 plus minus, kemudian targetnya di sini. Nah, ini bisa 3800 poin. Jadi lebih dari 2R. Apalagi kalau ternyata market ini bukan koreksi, tetapi akan anjlok ke sini. Akan anjlok ke sini, maka ini bisa jadi start yang bagus untuk perjalanan turun. Tetapi trading ya begitu itu, dan kalau mikirnya terlalu bercabang, nanti jatuhnya paralisis analisis. Kita fokus aja mau buy atau mau sell, fokus aja. Kalau salah atau ketinggalan ya kita cari lagi. Oke, sekarang bagaimana? Sebentar, kita hapus-hapusin dulu. Nah, ini di H2 atau mau ke daily dulu. Daily menurut saya tidak ada ini tweezer ya, tweezer top. Saya kelewatan nih kemarin. Bisa jadi, tapi nggak terlalu sempurna tweezer topnya. Harusnya ukurannya sama persis, tapi yang merah lebih besar daripada yang hijau. Kalau mau tweezer itu biasanya sama persis. Ini tweezer tapi nggak sempurna. Oke lah. Tapi untuk saat ini yang ini nggak ada apa-apa. Kalau saya di daily tidak ada apa-apa. Kemudian turun ke H4 juga belum ada apa-apa. Kalau saya turun ke H2 ada lower low. Coba kita pasang osilator. Saya suka osilatornya RSI. Oke, ini lower low ya. Line lower low, tapi ininya juga lower low. Jadi kalau mau dibilang divergent di H2 tidak, di H1 ini lower low. Ini ada kemungkinan bullish divergent kalau dia nggak bikin lower low. Jadi minimal dia rata alias double bottom ya. Untuk osilator ya, osilatornya double bottom minimal. Atau lebih bagus lagi nanti di sini ada higher high. Osilatornya higher high, yang atas lower low. Untuk konfirmasinya saya perlu market breakout di sini. Ini ada resisten kan. Nah, untuk mengkonfirmasi bullish divergent maka saya perlu ini untuk breakout. Jadi marketnya nggak boleh. Nah, ini enak kelihatan. Ini tidak boleh turun lagi. Nih. Kemudian marketnya breakout resisten yang di sini, kita bisa open buy. Begitu ya. Atau mungkin nanti di sini terbentuk double bottom, triple bottom, atau ada bullish engulfing yang kuat, atau ada harami. Harami juga boleh, ada yang pakai harami. Kalau saya sih enggak. Saya enggak pakai harami, tapi kalau ada yang mau pakai harami juga boleh aja. Tapi saya lebih suka engulfing sih kalau daripada harami. Atau Morningstar. Morningstar itu juga enak tuh. Morningstar akurasinya bagus. Jadi intinya saya nyari struktur bullish di sini. Di sini saya nyari struktur bullish di area sini. Ini area ya, nggak pas harus harga sekian. Tapi ini adalah area saya nyari sinyal bullish di sini. Kalau dapat saya buy. Kalau nggak dapat ya nggak buy. Dan kalaupun saya jadi open buy, tapi ternyata market tetap turun ke bawah, tetap anjlok, maka berarti saya rugi, simpel aja. Dan nanti kita analisa ulang. Jadi begitu pandangan saya. Sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa baca disclaimer-nya. Tidak ada jaminan apapun dari saya. Anda sendiri yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang Anda ambil. Hati-hati dalam mengelola dana Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya.